Halo Tribuners, senang sekali Saajeng Hatalaya bisa kembali menyapa Tribuners tentunya di program kecintaan kami Perempuan Bercerita. Nah, di 8 Maret 2022 lalu diperingati sebagai International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional yang kemudian Tribunambon.com hadir kembali di layar monitor Tribuners ini untuk kita membahas terkait dengan tema yang kita angkat hari ini, International Women's Day dalam bingkai kemalukuan. Nah, di studio Tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kota Ambon. Kali ini sudah bersama narasumber saya. Halo, selamat sore. Ada Prof. Non Sahu Silawane. Sampai jumpa, bertemu kembali ya. Karena beberapa hari yang lalu kita juga sempat ngobrol di program Perempuan Bercerita. Dan juga Tribuners, seperti yang kita ketahui, Prof. Non Silawane ini merupakan Ketua P5A Unpati ya. Terima kasih sudah mau bergabung di program kami untuk kali ini. Juga ada narasumber saya di sini, Usi Elvira Marlian Marantika, yang selanjutnya akan saya sapa Usi Vivi. Halo, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Kabar baik ya. Baik, iya Tribuners, Usi Vivi ini merupakan aktivis Humanum Kota Ambon. Dan kita tidak lupa juga bahwa sudah ada peserta yang bergabung di ruang virtual kami yang udah rame banget ya di layar monitor saat ini, bisa saya pantau dari sini. Halo, selamat sore semuanya, boleh disapa? Hai, selamat sore. Selamat sore yang semuanya. Yang di rumah, yang di gedung Jadi, pertemuan. Juga Facebook fanpage, dan juga tak lupa peserta virtual kami yang tentunya ini bisa saya sapa dulu. Ada Jaringan Masyarakat YPPM Maluku, stakeholder dalam program Demres dari Kota Ambon dan Kota Masoe, ada Pak Gani Fabadi. Ya. Maluku, dan juga staff The Asia Foundation dalam program Resilience, serta mitra Demres Nasional ada LKIS, ada Gerak Aceh, SPRI, Sigap PPM bergabung di semoga bisa mengikuti diskusi yang akan kami bawakan ke depan ini. Kalau punya pertanyaan boleh langsung ngacung ya di comment section-nya, bisa ditulis atau bisa respect aja, nanti akan kita punya sesi khusus untuk bisa membahas pertanyaan dari peserta kami yang bergabung di virtual. Juga jangan lupa Tribuners yang bergabung di Facebook fanpage atau channel itu bisa komen ya di comment section, pertanyaan, sanggahan atau apapun itu nanti bakal kita bahas. Dan sekali lagi Tribuners, acara ini tentunya didukung oleh Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Maluku, juga The Asia Foundation dan Australian Government yang lagi bergabung. Semoga bisa betah ya, seperti itu. Oke, sebelum kita bahas terkait dengan tema kita, yaitu The International Women's Day dalam bingkai kemalukuan ini, saya mau menyapa kedua narasumber saya. Gimana kabarnya? Sehat, baik. Yang lagi nonton dan bergabung, selamat jumpa lagi. Ini Ibu Non ini sibuk sekali ya dengan aktivitasnya di kampus dan juga di lapangan juga, karena harus Vivi juga. Iya, kalau Usi Vivi sendiri belakangan sibuk apa nih? Terkhususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan tema yang bakal kita bahas ini. Saat ini kami lagi persiapan sementara jalan ini pelatihan untuk pelindung hak asasi manusia dalam tema lingkungan, tetapi juga salah satu yang dipotret adalah pengalaman perempuan terkait dengan pembela HAM dan lingkungan. Oh, keren tuh. Baik, Ibu Non sendiri saat ini seperti apa aktivitasnya, meskipun memang kita tahu bahwa sibuk sekali Ibu Non. Jadi kami juga sementara ini sudah mengajukan proposal bersama 25 perempuan. Ya, lagi marak. Baik. Medikbud Ya. 31. Misalnya lolos ya. Kan kita bisa cek why. Memang kita lihat bahwa marak itu bukan cuma terjadi di lini-lini yang seperti di pasar, di sekolah, tapi malah sampai di perguruan tinggi. Ini kan sesuatu yang biasa, saya pikir di
sebenarnya hal-hal seperti itu kan tidak boleh terjadi, tapi kok terjadinya malah di Marak, bukan di Unpati saja. Saya tahu di Yerusalem ada, di Stakpen ada, bahkan ini 25 perguruan tinggi Baik. untuk bisa membuat satu nanti model, harapannya model bagaimana pencegahan terjadi pelecehan ataupun kekerasan seksual di kampus. Baik, Itu Ibu Nun, yang sementara kita garap sekarang. baik. Semoga apa yang sedang diniatkan Iya. saat ini bisa berjalan dengan Betul. baik demi kemaslahatan umat Remaja. seperti itu ya, dan Iya. perbaikan kehidupan sosial kita ke Benar. depannya. Baik, Ibu Non, kita berbicara terkait dengan tema kita pada hari ini. Seperti apa sih dari kacamata Ibu Non, ini juga bisa nanti timbal balik dari Ibu Usi Vivi juga, seperti apa sih eksistensi perempuan terutama di ketahanan demokrasi, entah itu bisa dibandingkan dengan beberapa tahun lalu Iya. dan saat ini itu seperti apa? Oke, saya berangkat dari sejarah sedikit ya. Boleh. Ini kan konferensi internasional perempuan ya. Jadi mulai tahun 75 itu di Meksiko, kemudian 80 itu di Copenhagen, kemudian tahun 90 itu di Nairobi, dan puncaknya tuh di tahun 1995 di Beijing. Itu sekitar 500 sampai 50.000 perempuan dari seluruh dunia bergabung di Beijing untuk menuntut hak-haknya, termasuk wilayah demokrasi. Mengapa? Ya bukan saja karena mereka merasa loh, kami ini juga kan pejuang, kami juga punya kontribusi mulai dari rumah tangga sampai kepada negara. Makanya muncul kan ada women in development, ada women and development. Ini perbedaannya cukup. Kalau women in development sebenarnya itu melihat perempuan di dalam pembangunan. Artinya perempuan memberikan kontribusi kepada pembangunan itu sendiri. Baik itu pembangunan sumber daya manusianya maupun pembangunan yang bukan sumber daya manusia. Bahkan juga ke demokrasi. Kalau women and development banyak sekali terabaikan perempuan karena dan ya sudahlah nanti ajalah ini. Yang sementara juga pada waktu tahun 1995 itu heboh besar. Akhirnya negara-negara semua baru ngeh, oh rupanya perempuan ini tidak bisa dianggap sebagai the second sex. Yang selama ini kan subaltern yang dikemukakan misalnya oleh Spivak dari India, bahwa perempuan itu mengalami subaltern. Kemudian kita lihat Anthony Gramsci mengatakan perempuan itu mengalami terhegemonisasi. Ternyata perempuan itu punya power yang luar biasa. Ke konteks kita sekarang di Indonesia, waduh, memang sudah sangat maju, tapi juga banyak yang termarginalkan. RUU TPKS saja kita berjuang sampai sekarang nggak kelar-kelar. Nah, Baik, itu. baik. Soalnya masalah demokrasi kan. Iya, baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait Jadi dengan saya angkat dulu dari sejarah. Iya, betul. Kelompok marginal yang tadi kemudian disebutkan oleh Ibu Non tadi. Nah, kalau Usi Vivi sendiri melihat dari kacamata kemalukuan kita, keberadaan perempuan itu seperti apa? Keberadaan perempuan pada fase-fase tertentu, jadi sejarah gerakan perempuan ini sebenarnya menarik. Jadi kita memotret di dunia, tapi juga dalam banyak literatur itu jarang sekali kita menemukan, bukan saja di Maluku ya, tapi banyak sekali gerakan-gerakan perempuan yang muncul, tapi pendokumentasiannya menjadi sangat minim. Kalau di Maluku misalnya, kami yang paling top sudah itu top Markotop itu Marta Christina Tiahaha. Tapi kita lupa bahwa ketika zaman penjajahan ada Ina Ata yang kemudian dia menjadi perempuan pertama yang terlibat dan mendorong proses-proses politik praktis di Maluku, dan itu dokumentasinya sangat sedikit, sangat minim sekali. Dan kemudian berangkat dari situ sejarah Indonesia kemudian masuk dalam sejarah Maluku, kita mencatat di tahun 2009 itu menurut kami itu salah satu titik yang sangat
sangat istimewa karena di 2009 itu ada yang namanya Kongres Perempuan Maluku, Kongres pertama Perempuan Maluku. Dan itu cukup banyak mengajak berbagai macam elemen perempuan, muda, dan juga perempuan yang sudah punya banyak pengalaman, kelompok sipil, kemudian kelompok pemerintah, swasta, kemudian itu bergabung, dan menurut saya itu momen yang sangat istimewa ketika kita bicara soal demokratisasi dan bagaimana itu tercatat dalam sejarah gerakan perempuan. Artinya kalau kita bicara soal sejarah Hari Perempuan Internasional, artinya Maluku adalah bagian daripada dunia internasional. Catatannya adalah memang sangat sedikit kita menemukan dokumentasi terkait dengan sejarah itu. Sehingga memang ketika kita bicara sejarah, kemarin Humanum, FAM Indonesia, kemudian juga ada Jantung Hati dan beberapa SMA di Kota Ambon, SMA Negeri SMA Kristen, SMA MAN Ambon dan SMK 1, kami kemudian melakukan sama-sama perayaan Hari Perempuan Internasional, dan kemudian kita mencatat bahwa dengan pengalaman bahwa minim sekali pendokumentasian terhadap sejarah gerakan perempuan, kita kemudian memilih segmen anak muda, dan kemudian dari perspektif mereka mencatat apa yang kemudian pengalaman mereka, dan itu kita buat dalam tulisan sama-sama. Dan saya sebagai generasi, bukan generasi milenial, saya cukup sangat bangga sekali sama di hari ini ada sejarah baru, sejarah mereka yang mereka buat sendiri, dan itu luar biasa. Dan kita kemudian mendokumentasikan ala-ala milenial. Mereka follow Instagram tertentu, dan kita berharap Instagram Humanum, Instagram FAM Indonesia, dan kita berharap ini menjadi catatan sejarah yang penting. Kita memotret perubahan berkaitan dengan sejarah perempuan internasional. Ada Maluku di situ, mencatat bahwa kita punya pengalaman. Humanum juga mendampingi kelompok masyarakat adat, concernnya untuk perempuan adat, dan kami mencatat bahwa gerakan perempuan adat di banyak wilayah di Maluku ini sangat menarik rupanya. Kita kemudian baru tahu ternyata bandara di Samlaki, dan orang kemudian mencatat ini nama perempuan ini siapa, dan kemudian narasinya sangat sedikit. Sangat pendek, dokumentasinya hilang. Belum lagi di era 90-an awal, itu jaringan Baileu Maluku dengan jaringannya itu mengorganisir perempuan adat di Maluku Tenggara, dan ada satu catatan sejarah penting di mana mereka perempuan adat, kan kalau di catatan sejarah itu kan bicara soal perempuan adat itu situasi yang sangat patriarki, dan itu situasi yang kita perlu proses yang lama untuk integrasikan pengalaman-pengalaman sejarah perempuan. Tetapi di sana kemudian mereka membuat yang namanya musyawarah khusus untuk perempuan, dan itu sejarah yang luar biasa untuk sejarah masyarakat adat di Maluku Tenggara. Dan menurut saya ini sejarah yang memang mesti mencatat. Kami menemukan tadi sebelum mulai saya browsing di internet, banyak sekali sejarah di negara lain, tapi di kita nggak ada. Kita betul juga cari. Ini yang mau saya tanyakan. Sebenarnya apa yang kemudian melatar belakangi kurangnya pencatatan terkait dengan pergerakan perempuan di zaman itu? Apa kita menyadari bahwa memang perkembangan digital teknologi tidak secanggih sekarang, tapi kalau dari kajiannya seperti apa? Vivi, izin nanti habis Vivi baru. Latar belakangnya sebenarnya tantangan gerakan perempuan itu masih sama. Cuman memang dalam bentuk-bentuk yang berbeda, bahwa patriarki itu dia masih menjadi sumber utama lemahnya pendokumentasian. Jadi pengalaman perempuan, sejarah perempuan membuat sejarah tidak dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Begitu ya, betul. Yang kedua, ketika menyoal tentang misalnya ketika itu dibawa demokrasi dihubungkan dengan hak asasi manusia, kerap kali sesuatu yang heroik itu kemudian didekatkan
didokumentasikan sebagai sejarah. Ketika perempuan yang bergerak dalam diam tetapi mengorganisir dengan begitu kuat dan ada sebuah perubahan yang terjadi, itu kerap kali tidak didokumentasikan sebagai pengalaman perempuan pembela HAM dalam upaya-upaya mencatat sejarahnya. Dan itu banyak sekali perempuan adat di mana-mana yang mengerjakan hal itu. Banyak sekali perempuan-perempuan muda yang miskin akses, jauh dari jaringan. Kebetulan Humanum dan jaringan Baileo ada di tempat-tempat yang memang minim akses jaringan utamanya. Itu perempuan bekerja dalam diam dan mereka sangat luar biasa. Jadi itu patriarki salah satu yang melatar belakangi cara pandang, cara berpikir, dan cara pendokumentasian sejarah dan pengalaman perempuan. Baik. Kalau dari Bu Non sendiri melihat hal ini seperti apa? Ya, jadi begini, kalau hasil-hasil yang kami dapatkan di lapangan ya tidak berbeda jauh dengan apa yang dikemukakan oleh Adi Vivi ya. Jadi pertama ini catatan dokumentasi itu 0. Saya bisa berani bilang 0. Dan kebanyakan tuh oral speech. Jadi cerita-cerita aja dari mulut ke mulut. Nah, cerita dari mulut atau katakanlah dia membuat sesuatu itu tidak dicatat, nanti diceritakan. Belum tentu ceritanya itu pas sama dengan yang pertama, terus turun lagi. Jadi lama-lama itu dia sudah penuh dengan berbagai macam muatan-muatan yang belum tentu sama dengan yang asli. Itu yang kami temukan ya. Kemudian saya lihat juga tadi Ade Vivi menyinggung tentang Marta Christina. Sebenarnya kita juga punya banyak seperti yang di KPH itu. Itu kan orang nona Belanda yang diangkat oleh Raja KPH menjadi seorang pahlawan pada waktu itu. Luar biasa itu. Kemudian kita lihat misalnya Ina Balawati Mena. Itu dia yang bikin partitur Indonesia Raya. Lalu berjalan menyanyi dari satu rumah ke satu rumah. Itu rumahnya dulu di Lateri. Itu catatan perempuan. Lalu spionase perempuan Maluku ini banyak. Mereka kirim senjata di Makassar, Ibu Pupela misalnya. Banyak gitu. Jadi sebenarnya catatan-catatan sejarah perempuan Maluku di samping mereka yang termarginalkan, nanti saya cerita yang ternyata orang-orang perempuan yang pada waktu itu udah bilang makan sekolah ya, makan sekolah walaupun mungkin belum sampai yang seperti sekarang, mereka sudah punya catatan dan mereka bukan saja punya catatan, mereka berbuat, nggak ngomong tapi melakukan. Nah, kalau lihat kelompok termarginalkan seperti perempuan-perempuan adat, itu banyak banget. Kita lihat aja misalnya perempuan-perempuan di pedalaman, tapi mereka punya kearifan lokal yang sangat luar biasa, yang bisa membuat kita ini, orang-orang di kota ini bisa menyontek atau katakanlah kita mengadopsi apa yang mereka miliki. Baik. Perjuangan mereka misalnya dalam membenahi lingkungan. Orang laki-laki biasanya, ini makhluk paling seksi ini, kalau dia sudah masuk ke hutan, itu berarti dia udah domainnya tuh pertumpahan darah. Mengapa? Ada perburuan orang laki-laki, ada buka hutan, bicara tentang penebangan pohon. Orang perempuan tidak, yang paling banyak diambil cuma kayu bakar. Kayu bakar itu ranting, berarti dia tetap menjaga lingkungan. Ada pohon-pohon besar yang disakralkan, yang sebenarnya kalau kita lihat disitulah sumber air. Ketika ditebang habis air. Nah itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sisi lingkungan. Dan itu banyak dilakukan oleh perempuan-perempuan yang kita anggap mereka nggak tahu apa-apa, tapi sebenarnya hukum adat mereka tuh seperti yang tadi Ibu bilang. Baik, kalau kita melihat dari sejarah yang kemudian tadi sudah dipaparkan, dan juga fungsi dan membandingkan dengan situasi saat ini, bagaimana posisi perempuan saat ini? Boleh Susi dulu. Saya ingat kami Humanum pernah melakukan riset kerjasama dengan Puskapol UI dan kemudian kerjasama dengan pusat studi UGM, dan itu memotret khusus kepada politisi perempuan. Dan itu sangat menarik, bahwa tantangannya itu ternyata belum jauh berbeda saat ini ketika bicara soal perempuan dan akses politiknya.
Jadi memang tantangan terbesar itu justru terdapat dalam internal partai. Catatan yang kedua adalah minim sekali kader perempuan yang siap untuk maju. Ya. Nah, ini kan tanggung jawab partai politik misalnya. Dan ternyata tidak berbeda dengan yang 20 tahun lalu ketika Indonesia di awal 99 itu kemudian melakukan proses pemilihan umum dan motret dan memberi ruang kepada 2004 kemudian memberi ruang kepada perempuan. Itu tantangannya ternyata tidak Masih jauh berlanjut berbeda. hingga Iya. saat ini. Masih jauh berbeda. Dan jadi kenapa kemudian segmen anak muda itu menjadi sangat potensial hari ini untuk didorong, membagi kegelisahan bahwa situasi ini rupa-rupanya tidak jauh berbeda. Tantangan hari ini rupa-rupanya tidak jauh berbeda. Kita masih diperhadapkan dengan ruang patriarki yang justru sangat kukuh dan muncul dalam bentuk-bentuk yang jauh lebih legal. Misalnya kalau kita memotret di daerah lain misalnya, banyak sekali peraturan daerah yang itu memarginalisasi perempuan, misalnya soal jam keluar malam. Tapi ketika kita kembali ke Maluku, dalam pengalaman Maluku, kita punya model-model bagaimana mendorong perempuan di sana. Posisi perempuan dalam upaya-upaya mendorong demokratisasi, mendorong ruang-ruang kesetaraan di tingkat desa. Humanu mencatat bahwa salah satu desa misalnya di Maluku itu desa Hunitetu, itu desa adat, dia punya budaya namanya maternalistik, bukan patriarki. Dan itu memberi paternalistik, bukan. Dia memberi ruang. Jadi ada ruang di mana kita sebagai masyarakat hari ini bisa, yang tadi bahasanya bisa mengadopsi bagaimana egaliternya, bagaimana ruang-ruang kesetaraan yang didorong untuk memastikan bahwa kita kesetaraan ini bukan sesuatu keniscayaan. Kesetaraan ini sesuatu yang penting didorong. Dan ruang-ruang itu, kegelisahan itu penting untuk kita berbagi, kita membagi semangat ini kepada kawan-kawan perempuan yang hari ini di zaman ini, karena memang perkembangan zaman ini tetapi masih ada dalam ruang bingkai yang masih sangat memposisikan perempuan sebagai dengan kerangka patriarki, dan itu ada dalam potret-potret yang sangat membuat kita juga sendiri kaget. Hari ini perempuan nelayan di pesisir tercatat di Dukcapil, di dalam kartu keluarga maupun KTP mereka, itu pekerjaan mereka adalah ibu rumah tangga. Benar kan? Mereka tidak diidentifikasi sebagai perempuan nelayan. Apa implikasinya? Implikasinya itu sangat banyak. Pertama, soal posisi Maluku sebagai daerah maritim, posisi Maluku sebagai wilayah pulau. Kita sangat sedikit prosentasinya sebagai orang-orang yang secara kolektif di dalam pendokumentasian negara ini bahwa kita menguasai laut, karena yang terdokumentasi hanya pekerjaan laki-laki, pekerjaan perempuan sama sekali tidak. Kami punya dengan jaringan Baileu punya program di Aru, ada di satu pulau, dan itu luar biasa sekali perempuan pesisir itu. Mereka ketika musim ombak, di sana bilang musim barat, laki-laki kan tidak bisa melaut. Perempuan pesisir ini yang menjadi penopang utama ekonomi rumah tangga, membiayai anak sekolah, kemudian sebagai pahlawan-pahlawan protein, perempuan pesisir, perempuan nelayan ini. Tapi itu tadi, hari ini catatan kita di kota Ambon pun, di beberapa daerah pesisir, kami mencatat bahwa pekerjaan mereka adalah ibu rumah tangga, padahal mereka ibu-ibu papa lele itu duduk di pasar kalau ikan seimbangku atau keuangan masyarakat lagi tidak terlalu baik, itu sampai jam 4 sore mereka jalan atau duduk di pasar. Jadi itu hari ini situasi kita masih begitu. Tantangan kita masih ada di sini. Tahan bentar, saya mau menanyakan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Usti Vivi ke Ibu Nen. Kita sudah bisa meraba-raba melihat ini tentang posisi perempuan yang termarginalkan untuk
profesi-profesi tertentu di daerah kita. Nah, tantangan apa yang kemudian dihadapi oleh perempuan hingga saat ini, dan apakah memang perempuan di daerah lain, desa-desa lain bisa mengadopsi salah satu budaya atau tradisi dari desa Hunitetu. Hunitetu tadi, apakah memungkinkan untuk daerah lain untuk mengadopsi hal itu? Saya jawab dulu ya. Jadi Vi, sebelum bilang perempuan nelayan itu ibu rumah tangga, baru 3 hari yang lalu saya cerita di sini. Sama, perempuan petani juga di KTP-nya itu ibu rumah tangga. Akses yang mereka sama sekali tidak dapat itu kredit. Karena itu kan menutup kemungkinan. Kalau profesinya petani, profesinya nelayan, itu dapat kredit. Tapi kalau catatannya ibu rumah tangga, padahal dia ini perempuan petani, atau dia adalah nelayan perempuan, dapat. Nah itu kan termarginalkan lagi. Nah saya teringat ya yang kemarin, yang tadi saya bilang itu pahlawan wanita itu Khotijah ya, yang di Kepaha. Oke, kita kembali dulu. Nah, yang Ade Vivi bilang di Dobo itu khusus, itu saya juga penelitian di situ. Longgarapara itu, wilayah Longgarapara. Itu perempuan berenang pakai bakul ambil ikan ketika meeting. Heran kan orang? Nah, nanti ketika air penuh dia balik ikut air itu. Ketika air turun dia ambil itu ikan balobo, itu kerjaannya orang perempuan. Sampai dia sekarang sudah punya logo tertentu, dan itu sudah menjadi oleh-oleh. Nah, kembali kepada pertanyaan Ade Vivi. Tantangannya bagaimana? Ya tantangannya harus kita terabas, kita harus bareng, nggak bisa sendiri, nggak bisa Humanum sendiri, nggak mungkin Baileo sendiri, atau Unpati sendiri, enggak. Ini harus kerja-kerja bersama, istilahnya keroyokan. Kita harus terabas. Ini persoalan perempuan yang termarginalkan ini juga, itu dari desa yang pedalaman sampai di kota besar tetap ada perempuan termarginalkan. Kita lihat aja deh, saya pernah bilang berapa, kuota 30% aja kita nggak sampai. Nah, bagaimana hak kita mau disuarakan di porsi di yudikatif? Nggak bisa, ya kan? Nah, terabasan sebenarnya pemerintah itu sudah kasih cukup banyak itu senjatanya untuk kita lewat undang-undang. Tapi man behind the gun-nya ini, who is he or who is he? Siapa yang main? Kalau memang tepat orang, oke, jalan. Tapi itulah masih masuk dalam bingkai-bingkai yang memarginalkan perempuan. Kalau perempuan susah dikit lebih maju, aduh, sungai bicara. Dan yang paling menyakitkan kaum perempuan, tanda kutip ya, perempuan juga nggak mau milih perempuan. Persoalannya itu hasil penelitian kami dari pusat studi. Ketika pemilihan umum atau musrembang des, itu perempuan-perempuan juga mencegah dia punya diri untuk memilih, dia punya kader. Akibatnya dia lebih percaya kepada laki-laki, padahal mereka selalu, saya udah bilang berkali-kali, mereka lupa. Perempuan kalau naik pada posisi itu dia paling tahu kebutuhannya apa. Maksudnya kebutuhan perempuan yang harus disiapkan dibandingkan dengan laki-laki. Bukan laki-laki nggak care terhadap perempuan, terkadang-kadang mindset back mind-nya perempuan, laki-laki ini kan tetap ada hegemoni, ada subaltern. Ini bukan kata saya, kata para ahli ya. Nah, akibatnya tantangan-tantangan itu yang terus kita hadapi. Padahal tadi Ade Vivi kasih contoh, itu bukan cuma di Hunitetu. Ada banyak desa-desa yang melegalkan perempuan untuk menjadi pemimpin. Contoh ada di Alang, ada di Saparua, ada beberapa negeri. Perempuan maju, berarti kan perempuan punya kesempatan. Tapi kesempatan ini juga masih dalam bingkai. Masih tetap di stel. Untuk move on seutuhnya, itu butuh proses. Dan proses, apakah memang perempuan itu perlu pengawasan yang tadinya harus sebenarnya terus terang laki-laki belum legowo. Kalau saya sebagai orang akademisi ya, belum legowo. Padahal kalau dia legowo, perempuan punya kesempatan yang sama. Sudah dikasih tapi masih dibingkai persoalannya itu. You boleh maju, you boleh, tapi jangan lupa kodrat you begini, padahal kodrat kan kita tahu 5M, tapi dibingkai itu. Dan itu construction sih, itu konstruksi sosial.
dan akan sangat sulit untuk merubah satu konstruksi itu berabad-abad, butuh waktu. Nona bilang dikasih pengawasan, iya, dikasih kesempatan tapi terus diawasi. Ya berarti kan gak legowo dong. Tidak percaya dengan kemampuan. Bukan tidak percaya, tidak legowo, nggak full gitu lah. Orang Jawa bilang legowo tuh ya, oke deh jalan ya, tapi tetap aja diprototin gini. Wah ini udah terlalu lebih nih, boleh. Nah, itu yang membuat tantangan-tantangan itu ada. Lalu tantangan itu bukan saja datang dari lingkungan yang dari luar, tetapi lingkungan di dalamnya sendiri juga membatasi dia, yang dia nggak bisa bergerak terlalu banyak. Padahal perempuan itu kan, kalau yang tadi yang laki-laki saya bilang makhluk paling seksi, ini makhluk paling ajaib. Dia bisa mengerjakan semua, mulai dari pekerja yang ada di sektor domestik sampai di publik. Harapannya kalau dia udah masuk di publik kan dia punya pekerjaan domestik turun tuh, ternyata tidak, multi burden, double burden. Tetap kerja di publik tapi domestik juga tetap jalan dan itu tidak dibayar. Ini bisa dikatakan bahwa bias gender itu kerap dialami oleh perempuan ya. Kalau dari Usi Vivi sendiri melihat, kenapa perempuan itu cenderung menjadi korban bias gender itu? Ini memang sangat menarik bahwa budaya patriarki itu memang membelenggu tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, tetapi tadi Ibu Non bilang konstruksi sosial kita membentuk itu semua. Konstruksi sosial itu dia menghasilkan apa? Dalam pendekatan formalistik di tingkat negara, di tingkat daerah, desa bahkan, dia menghasilkan peraturan. Nah, bentuk-bentuk peraturan itu dengan budaya patriarki itu dia sangat mengontrol. Dan kontrol itu dengan budaya patriarki dia memposisikan perempuan itu jauh lebih timpang. Jadi nilai kemudian aturan yang ditempelkan untuk perempuan itu sangat berbeda ketika dengan laki-laki. Kita dengar saja, ikuti saja kalau misalnya proses-proses politik praktis. Pelecehan secara verbal itu kuat sekali untuk perempuan. Itu artinya memang beban yang ditaruh untuk perempuan itu jauh lebih berat kepada perempuan. Kalau ditimbang ini kan berarti ada ketimpangan, ketidakadilan yang di sini. Kalau tadi Ibu Non mencontohkan bahwa ketika di desa perempuan bahkan tidak memilih perempuan, itu fakta yang sering terjadi di mana-mana. Tetapi yang perlu ditarik ke belakang adalah mengapa perempuan tidak memilih perempuan. Karena memang perempuan dikerangkakan dengan cara berpikir yang sangat patriarki. Dan kemudian itu dimanfaatkan di dalam pola relasi kekuasaan yang juga timpang, sehingga memang perempuan berada pada situasi yang memang sangat dilematis, yang itu menciptakan ketidakadilan. Contoh-contoh praktis ketika terjadi pemilihan-pemilihan di tingkat desa, bagaimana mobilisasi perempuan karena dia perempuan, tapi kemudian mobilisasi itu diatur dan dibentuk untuk mengamankan calon yang bukan perempuan dengan pengalaman-pengalaman personal sebagai perempuan. Hal lain ketika perempuan kemudian tidak kemudian dapat hadir pada ruang-ruang demokrasi yang lebih demokrasi yang lebih bukan lebih tertanggung jawab, tapi demokrasi yang ukurannya jelas, misalnya soal pemilihan kepala desa, seperti tadi bilang berimplikasi pada banyak kebijakan. Banyak sekali kebijakan kami pernah berdiskusi dan memetakan ketika pendampingan isu lingkungan, memetakan bahwa ketika bicara soal hak pembangunan, yang paling sederhana misalnya kami punya pendampingan di beberapa desa di Pulau Ambon, ketika bicara soal pilihan pembuatan MCK atau perbaikan drainase, itu aparat desa yang otomatis ini semua laki-laki, dia memilih untuk membuat MCK, padahal itu bukan kebutuhan. Ketika pengalaman perempuan tidak didengar, kelompok ini tidak kemudian diajak untuk membagi pengalamannya. Dalam pengalaman humanum, kemudian kelompok perempuan diajak untuk bicara pengalaman-pengalaman dia berkaitan dengan air bersih, dan ternyata
terverifikasi bahwa di desa itu kerap kali dengan debit air yang sangat buruk berpengaruh kepada kesehatan reproduksi perempuan. Keputihannya menjadi sering sekali kalau misalnya dia lama di debit air yang tipis, waktu dia di sungai itu menjadi sangat panjang. Hal itu kemudian tidak hanya dihubungkan dengan kebijakan untuk pilihan membuat MCK atau perbaikan drainase, itu pula dihubungkan dengan kebijakan galian C itu rupanya berpengaruh terhadap tubuh perempuan. Karena debit air yang semakin berkurang berpengaruh pada lamanya waktu perempuan untuk melakukan aktivitas mencuci di sungai, dan itu terjadi hampir di semua daerah-daerah bantaran sungai di Maluku. Itu yang kemudian tadi saya katakan lagi bahwa itu adalah tantangan yang berangkat dari pengalaman perempuan. Ketika pengalaman perempuan tidak diidentifikasi sebagai ketika keputihan, kemudian kebijakan yang menghasilkan retribusi galian C tidak dihubungkan dengan pengalaman personal perempuan, dengan tubuh perempuan, kesehatan perempuan, itu berarti bacaan yang kemudian membuat kebijakan itu sangat tidak adil terhadap perempuan. Pengalaman tubuh perempuan, pengalaman seorang perempuan mengalami keputihan, itu tidak dianalisa lebih jauh bahwa ada persoalan yang sangat mendasar terhadap tubuh perempuan. Kita kalau kemudian itu para ahli, misalnya orang kesehatan lebih paham apa implikasinya ketika seorang perempuan mengalami keputihan. Nah, itu bacaannya hanya pada dua hal ketika kita bicara soal kebijakan galian C dan kemudian kebijakan di tingkat desa, pilihan untuk membuat satu program. Apakah pilihan untuk drainase atau pilihan untuk MCK? Harusnya di dalam proses perencanaan ini mengidentifikasi pengalaman perempuan yang betul-betul itu berdampak kepada tubuh perempuan, itu hampir sekali itu tidak pernah muncul. Dalam pengalaman banyak musrembang, pengalaman itu kemudian tidak muncul. Padahal ada banyak sekali persoalan perempuan yang kemudian timbul. Lagi-lagi berangkat, itu tidak pernah keluar ketika perempuan diidentifikasi dengan perempuan. Kita harus mengecek kepada metode apa yang digunakan. Makanya tadi di awal saya mencontohkan metode di masyarakat adat di Maluku Tenggara. Ketika ada dalam pertemuan besar, laki-laki dan perempuan semua bicara soal hak atas pembangunan, program pembangunan, saya tidak mungkin bicara soal, saya kemudian menjadi tidak nyaman karena saya bicara soal tubuh saya. Artinya metode itu harus peka terhadap pengalaman perempuan. Perlu ada satu pertemuan yang itu spesifik membicarakan soal pengalaman perempuan, termasuk tubuh perempuan, apa yang kemudian dialami anak perempuan, kemudian remaja perempuan, seperti itu. Jadi memang tidak hanya dalam cara pandang itu kemudian turun kepada metode dan perencanaan dari tingkat desa sampai tingkat negara. Kita tinggal mengecek saja. Oh, ternyata di sini tingkat kesehatan perempuan itu sangat tinggi. Misalnya serviks dan sebagainya sangat tinggi. Tinggal dicek apa yang sebenarnya terjadi dengan lingkungan galian C, apa yang sebenarnya terjadi dengan program air dan sanitasi. Di mana perempuan ketika kita merencanakan proses ini. Nah, itu yang secara mikro situasi-situasi itu yang penting sekali kita membedah bicara soal Maluku konteks hari ini dalam kerangka demokrasi, kita berada di mana? Apakah memang posisi perempuan ini benar-benar itu adalah upaya-upaya yang signifikan, upaya-upaya yang terukur, upaya-upaya yang terintegrasi, ataukah kita masih sama dengan 20 tahun lalu? Itu sangat berkaitan dengan hari ini berapa perempuan yang kita dorong, tapi juga tidak hanya itu, berapa laki-laki yang paham bahwa dalam perencanaan dan metode kalian mestinya. Ini saya mau lanjutkan ke Ibu Non ini. Di mana seharusnya posisi perempuan untuk bisa mengawal pengalaman-pengalaman dan kebutuhan yang seharusnya perempuan utarakan. Namun seperti yang kita tahu bahwa masyarakat kita untuk mengutarakan apa yang menjadi kebutuhan tubuh kita misalnya, itu pun masih mungkin karena budaya patriarki tadi yang kemudian menutup akses itu. Jadi kita tahu kan bahwa secara teoritis perempuan itu kan melakukan 3 fungsi. Dia melaksanakan 3 fungsi ya. Jadi fungsinya reproduktif, produktif, dan kemasyarakatan. Nah,
tiga ini terbanyak itu perempuan berada di antara dua ini. Ya. Yang tadi Adik Vivi bilang harusnya dia blow up itu di kemasyarakatan. Ini yang pincang. Yang dua ini oke. Artinya reproduktif itu domestik ya. Dia melayani suami, melayani anak-anak, rumah tangga. Produktif dia ikut menyumbang loh. Dia kerja misalnya perempuan papa lele. Dia perempuan petani. Dia perempuan nelayan. Itu fungsi produktifnya. Tapi sayangnya tidak diimbangi dengan fungsi kemasyarakatan. Misalnya ketika Musrembang Des, jangan-jangan dia nggak dilibatkan. Dia cuma berdiri pinggir-pinggir baileu saja. Padahal secara hukum adat di Maluku, Saniri negeri, ada juga posisi-posisi perempuan yang berbicara di dalam baileu. Apakah ini dia muncul sekarang? Kita kan pernah waktu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Ketika semua itu jadi desa, kan ini hilang, pemerintahan Saniri ini hilang. Padahal sebenarnya ketika kembali kepada pemerintahan Saniri, hasil-hasil kajian kami, itu fungsi-fungsi perempuan itu sudah terlambat. Artinya dia susah muncul lagi. Bayangkan berapa, ya taruhlah sudah 30 tahunan pada waktu itu ya, hilang. Padahal itu Hunitetu. Alang itu raja perempuan dulu. Kalau sekarang kan banyak yang kepala desa, itu raja perempuan. Dia punya power. Nah, powernya itu yang harusnya menjadi faktor pendorong, sekaligus juga ada pull factor, ada push factor untuk mendorong semua keberadaan perempuan menyuarakan hak-haknya. Yang tadi saya bilang, perempuan kalau menjaga lingkungan tuh lebih hebat dari laki-laki. Masalah galian C, tadi beta bilang, mereka secara akademisi mereka nggak tahu bahwa di bawah pohon itu ada sumber air, tapi pohon itu disakralkan. Mereka nggak akan tebang, mereka nggak, itu sebenarnya udah menjaga dari sisi pandangan, kan? Itu udah jaga itu. Ada sungai-sungai yang sama sekali nggak boleh diambil batu-batu kecilnya. Galian C itu ada batu kerikil, itu apa? Menjaga lingkungan. Kalau laki-laki kan orientasi lain. Dia orang hutan, maksudnya dia itu orang-orang yang bekerja di luar rumah. Kalau perempuan lebih suka di dalam rumah. Itu perbedaan-perbedaan hakiki. Padahal tadi Vivi bilang bahwa tidak terdokumentasi, tidak tercatat. Ternyata perempuan yang mengalami katakanlah keputihan atau segala itu ada kaitan waktu yang digunakan untuk berada di sungai mencuci, memandikan anak, mencuci beras atau ubi-ubian, dari itu lebih lama. Dan itu karena debit air kecil, jadi dia punya waktu lebih panjang, dia sudah lebih lelah, akhirnya mandeklah otak dia. Ini secara hukumnya ya. Padahal di satu sisi dia punya ukuran-ukuran adat yang memang dia bisa munculkan hukum-hukum adat yang terlindungi, seperti misalnya Laur Ngabal. Itu ada perempuan punya posisi. Saya kemarin pernah bilang, laki-laki dengan laki-laki bakal perempuan berdiri tengah-tengah, tarik blus atau ini, lari, selesai. Berarti kan mereka sangat mendewakan perempuan. Perempuan punya posisi di atas, dan selalu perempuan itu dijaga. Jangan lupa kita di Maluku, tanah itu dianggap sebagai ibu, makanya orang bakalai tagal tanah sejengkal, itu filosofinya tuh tubuh ibunya tuh dirobek-robek sebenarnya. Padahal ini cuma masalah tanah, bukan masalah, karena itu dianggap itu ibunya. Filosofi Maluku juga tanah ini ibu, pemberi hidup. Karena apa? Ada tata namang, ada itu katong makan. Bapak kemana? Itu langit itu, upulanite itu, air hujan dan sebagainya. Itu filosofi pandangan orang Maluku, sehingga perempuan didewakan. Tetapi di satu sisi udah jangan keluar ale di rumah saja, ale di tanaman pekarangan saja. Tapi ketika kita berlayar dari pulau satu ke pulau yang lain, ternyata perempuan juga punya kontribusi tinggi. Kalau tidak bisa melaut, perempuan yang kerja. Nah, misalnya saja di daerah-daerah Maluku Barat Daya sana, perempuan bertanggung jawab full terhadap pangan. Mulai dari penyuapan lahan
sampai di meja makan itu perempuan. Laki-laki boleh, nanti dianggap pamali. Laki-laki lur tumang. Orang di Saparua bilang. Jadi dia pun tugas naik koli, kasturung, perempuan juga yang masak. Jadi double terus. Untuk kemasyarakatan hampir-hampir sudah tidak ada untuk menyuarakan. Sebenarnya dia punya potensi tadi yang tidak tercatat itu. Banyak termarginalkan. Baik. Termarginalkan tuh ada yang perempuan yang mengalami dikungkung suami, adat juga memarginalkan. Kalau sudah menikah, saya boleh keluar. Nah, apalagi saya pernah ketemukan salah satu negeri di wilayah Pulau Buru itu kalau perempuan sudah menikah, masuk rumah saja dong sepukul kaki dengan alang-alang. Dan catatan jangan keluar. Itu adat, budaya. Siapa bisa lawan orang pun budaya. Artinya dengan masuk rumah dipukul kaki perempuan itu catatan bahwa saya boleh keluar rumah le. Apalagi balik di rumah sendiri saya boleh. Masuk keluarga, duduk manis dalam rumah memasak. Jadi cuma seputaran don bilang foris, kamar tidur, dapur, Baranda. selesai. Dapur. Baik. Ya itu. Ya. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat Ya, mungkin sebelum kita menyapa Ya, yang peserta di virtual sedikit saja terkait dengan apa itu kelompok marginal dan contohnya seperti apa biar Tribuners kita juga memahami. Iya. Ibu Non boleh menjelaskan itu. Kelompok marginal itu kan banyak ya. Pandangan marginal itu artinya orang-orang yang terpinggirkan. Misalnya saja kalau di desa itu kan ada banyak orang perempuan di pedalaman. Itu mereka termarginalkan. Untuk akses menjual barang aja kadang-kadang menjual hasil-hasilnya aja suami-suami bilang jangan saya pergi keluar lah nanti berjalan jauh trek dan sebagainya. Ada juga perempuan-perempuan mohon maaf saya minta maaf. Saya tidak usah sebutkan pulaunya nanti dipikir saya mendiskriminasikan pulau itu. Ada yang laki-lakinya naik kuda, perempuan sudah hamil besar, keku barang gendong anak. Termarginalkan tuh. Tapi ketika kami melihat itu, kok bisa maunya? Oh iya, nggak apa-apa. Itu biasa. Termarginalkan juga kita lihat di pasar. Coba kalau tanpa jualan, lebih banyak direbut orang laki-laki daripada orang perempuan. Dari sisi ekonomi. Perempuan juga yang mengalami itu. Itu banyak sekali contoh-contoh marginal. Baik. Kemudian, beasiswa. Itu dulu waktu zaman saya ya, sekarang enggak. Sekarang kan udah open minded. Kemudian beasiswa sekarang itu banyak dari berbagai lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga-lembaga swasta. Kalau dulu kan kita dapat beasiswa tuh susah banget gitu. Prestasi super semar, tapi selalu yang didahulukan itu laki-laki loh, terus terang. Laki-laki, perempuan tuh aduh susah banget. Menurut saya itu juga marginal. Padahal kita kan sama-sama belajar. Otak saya juga belum tentu kalah dengan laki-laki. Kita punya prestasi. Track record itu, aduh terus terang aja saya mau bilang. Kedudukan perempuan biar dimanapun itu selalu masuk kelompok-kelompok yang kecil. Di anggota senat ya paling cuma berapa orang. Sedikit. Jadi itu yang termarginalkan. Jadi kita membayangkan marginal itu bukan yang di luar-luar sana saja. Tapi di dalam lingkungan kita, di akademisi bisa, di kedokteran bisa, di rumah sakit bisa, tetap ada perempuan yang termarginalkan. Vivi tentu punya pengalaman. LSM juga kan pasti ada kelompok-kelompok yang termarginalkan. Saya yakin itu. Ya. Baik. Oke, kita terlarut dengan obrolan yang semakin cool ini, meskipun di luar udah dingin, di sini semakin dingin, bukan panas lagi. Semakin hangat. Baik, Tribuners yang saat ini sedang memantau layar monitornya, baik di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage, kita bakal menyapa dulu peserta kami di ruang virtual yang saat ini sudah bergabung. Saya mau absen dulu. Direktur YPPM Maluku, Pak Abdul Ghani, boleh melambai di layar ya? Kameranya dimati ya, di on-nya kok. Hai. Mana nih Pak Ghani? Pak Ghani. Saya bisa melihat dengan kacamata alat bantuan. Oke.
Oh, Pak Gani. Iya, suaranya boleh di-unmute. Sebentar, ada kegiatan. Kita tahu, sama kita jauh. Baik, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih. Tadi kita menyapa sebentar. Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Maluku ini merupakan salah satu YPPM. ya LSM yang kemudian mengimplementasikan program Democracy Resilience di Provinsi Maluku. Kita akan berbincang dengan salah satu staf dari YPPM. Ini merupakan program manajer Demres ya, Naam Seknun yang sudah bergabung juga bersama kami di ruang virtual. Mungkin bisa ngobrol sedikit terkait dengan program yang saat ini tengah dijalankan dan sebenarnya urgensi seperti apa yang terjadi di Maluku ini menurut kacamata YPPM yang kemudian ini penting untuk dilakukan pendampingan melalui program Demres ini. Naam Seknun, ya boleh silakan bergabung dan bisa mute aja yang punya. Ya boleh. Apakah bisa didengar? Bisa. Oke, selamat siang Manon dan juga Kak Vivi. Ya, sapaan akrabnya seperti itu. Terima kasih sekali sudah mau mengisi acara YPPM dalam program Democratic Resilience dalam bingkai International Women's Day dalam bingkai Kemalukuan. Ya, banyak sekali ya hari ini teman-teman semua yang sudah kita dapat melalui sharing pengalaman, bahkan sampai pada riset-riset dari Manon dan juga beberapa pengalaman dari teman-teman Humanum, Kak Vivi dalam hal ini sangat membantu kami dalam melakukan kegiatan khususnya dalam program Democratic Resilience atau ketahanan demokrasi. Nah, pengaruh utamaan Democratic Resilience dengan menggandeng isu-isu perempuan, teman-teman marginal, kaum disabilitas, pemuda, dan juga anak, ini sangat menurut kami sangat menarik ya. Terlebih khusus pada urgensi kami melihat Kota Ambon dan juga Maluku Tengah, dalam hal ini Kota Masohi, terkait dengan perempuan, isu-isu perempuan, di mana 8 bulan berjalan program Demokrasi Resiliensi ini bersama DAC Foundation memberikan kontribusi yang sangat besar bagi YPPM Maluku untuk menggali informasi lebih dalam lagi keterlibatan perempuan, baik itu di publik maupun di ranah-ranah domestik ya, yang selama ini kita juga bersama-sama dengan beberapa mitra lokal yang juga berfokus pada perempuan. Nah, sejauh ini apa ya yang menjadi interesting untuk digali oleh YPPM adalah kerjasama terkait dengan isu perempuan dengan menggandeng beberapa LSM lokal yang memang fokus ke perempuan. Upaya advokasi dalam bentuk upaya advokasi yang sementara kami bangun bersama dengan beberapa teman-teman dalam memberikan penyadartahuan tentang perempuan dari mulai hak-hak politik, hak pendidikan dan lain-lain, kesehatan. Nah, di Maluku Tengah itu ada teman-teman K3IA yang lebih fokus kepada kepedulian perempuan dan anak untuk kesehatan dan pendidikan. Nah, untuk Kota Ambon sendiri kami masih lebih banyak menyapa pada teman-teman HWDI atau Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia yang berada di Provinsi Maluku, Kota Ambon dalam hal ini. Kami masih menyuarakan kebutuhan teman-teman HWDI dengan melihat pada lingkungan teman-teman HWDI yang belum akses. Nah, selain daripada itu, untuk khusus pada perempuan sendiri, kami sangat berharap bahwa pemerintah Kota Ambon membuka ruang ruang berdiskusi lagi ya bersama kami juga, karena
beberapa waktu lalu kami juga sempat mengajukan audiens dengan beberapa komisi untuk melakukan audiens terkait dengan kebutuhan teman-teman HWDI dan juga beberapa isu perempuan. Nah, karena kita tahu beberapa kasus atau kejadian yang banyak terjadi saat ini adalah lebih mengena pada perempuan. Nah, perempuan menjadi korban dan juga perempuan menjadi salah satu central point yang merupakan stigma masyarakat bahwa ini sangat rawan karena ulah perempuan. Nah, itu sebenarnya ajang yang menjadi urgensi program Democratic Resilience dalam hal ini bersama dengan di Asia Foundation yang YPPM sedang melakukannya dalam Kota Ambon dan juga Kota Masohi. Mungkin dikembalikan dulu, terima kasih, itu saja sementara Manon dan juga Kak Vivi, saya selaku program manager dalam program DMRES ini sangat berterima kasih sekali sudah banyak mau duduk bersama kami dalam isu-isu perempuan. Terkhusus kemarin kita juga sama-sama tahu bahwa Manon dan juga Ajeng sempat ada bersama kami dalam kampanye 16 hari anti kekerasan, yaitu kita memfollow up bersama-sama dengan teman-teman Humanum dan beberapa LSM lokal, kegiatan bersama dengan isu 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi Sekretaris Program Demres YPPM Maluku Naam Seknun yang masih bersama kami di sini. Tentunya obrolan kami masih berlanjut. Saya masih ke Naam ini. Lalu seperti apa tantangan ketika mengimplementasikan program ini di Maluku, terkhususnya di 2 kabupaten kota, yakni Kota Ambon dan juga Kabupaten Maluku Tengah, dan kemudian strategi apa yang kemudian jadi backup bagi teman-teman YPPM di lapangan? Oke. Tantangan yang paling terbesar adalah support system ya, karena memang Oke, Naam boleh ditunjukkan mukanya ya, kameranya di on cam, please. Sorry, ya. Nah, itu kan tadi table, makanya saya tidak mengaktifkan kamera. Ya, terima kasih. Tantangan terbesar yang saat ini kami hadapi dalam program ini adalah super system yang masih menjadi kendala kami berproses untuk memperlihat outcome dari kegiatan-kegiatan kami yang sejauh ini kami lakukan. Yang pertama adalah pemerintah merupakan jejaring sebenarnya, jejaring masyarakat yang seperti kerja-kerja kami, kerja-kerja sosial, apalagi tingkat LSM, kami melakukan audiens dengan beberapa instansi khusus Kota Masohi ya, itu sudah kami lakukan untuk membackup kegiatan-kegiatan yang memang sangat edukatif terkait dengan perempuan, anak, dan disabilitas. Tetapi kalau Kota Ambon sendiri sebenarnya masih pada level kok membangun koordinasi lagi kembali, karena memang ada beberapa faktor yang memang agak lambat. Dalam hal ini sistem koordinasi yang memang agak lambat dari pihak lokal, pihak intern. Contoh seperti kemarin kami melakukan menyurati audiens ya, untuk audiens dengan beberapa pihak di DPR Komisi 1 dan juga Komisi 4, tapi belum ada respon baik lagi. Nah, ini mungkin yang memang harus kami perkuat lagi. Selain itu, untuk untuk kita ngomong-ngomong tentang outcome, sebenarnya YPPM tidak lebih pada programatik, karena memang program demokrasi resilience ini dia lebih bagaimana kita memberikan edukasi terkait dengan ketahanan demokrasi yang terjadi di Kota Ambon dan juga Masohi dalam level isu-isu perempuan, anak, dan disabilitas. Itu sebenarnya yang menjadi sasaran kami dulu, edukasi sebanyak mungkin yang kita lakukan, kemudian kita menjaring beberapa teman-teman mitra lokal yang bisa membackup kami juga dalam melakukan aktivitas di lapangan dalam mengimplementasikan tujuan besar program ini. Edukasi yang sejauh ini kami lakukan ya seperti tadi Ajeng. Jadi lebih banyak kepada bagaimana semua mitra-mitra di dalam program Demres ini dia lebih men-show on kemampuan diri daripada
mitra-mitra ini dulu, baru kemudian mereka bisa terlepas untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak luar. Tapi sejauh ini dukungan pemerintah untuk melihat program-program sosial atau program-program seperti ini saya rasa masih perlu lagi, dan juga mungkin koordinasi yang sangat terbatas karena beberapa indikator juga masih perlu kami tingkatkan. Mungkin itu dulu, dikembalikan. Baik, terima kasih sekali lagi tadi Sekretaris Program Demres dari YPPM Maluku Naam Seknun yang sudah bergabung bersama kami di virtual room chat room kami. Nah, ini juga kami akan membuka kesempatan buat para peserta yang sudah ada di virtual room meet ini boleh bergabung ya untuk memberikan pertanyaan terkait dengan pembahasan kita. Ini ada 2 narasumber di sini yang akan menjawab, sharing terkait dengan pertanyaan ataupun keresahan teman-teman ketika melaksanakan program ini di lapangan itu seperti apa. Boleh raise hand ataupun di room chat saja, nanti akan kita bacakan ya. Baik, saya kembali lagi ke narasumber 2 saya ini. Tadi sudah bisa dilihat ya tantangan seperti apa yang kemudian dihadapi oleh teman-teman di YPPM ketika membuat sebuah program yang kalau kita bisa menilai bahwa ini merupakan salah satu strategi juga untuk menjawab tantangan-tantangan yang tadi sudah disebutkan baik oleh Ibu Non ataupun Usi Vivi, melihat tantangan-tantangan yang kemudian telah dihadapi oleh teman-teman di YPPM ini, apa yang kemudian bisa dilakukan baik itu dari stakeholder terkait ataupun masyarakat umum, seperti itu. Dari Usi Vivi dulu. Iya, jadi kalau tadi salah satu tantangan itu bagaimana mengajak pemerintah, kemudian pemerintah dalam hal ini pemerintah kota, kabupaten maupun DPRD-nya untuk peka terhadap situasi dan persoalan ini. Menurut pengalaman kami memang advokasi itu menjadi sebuah perjalanan yang membutuhkan, yang pertama adalah jejaring kelompok sipil yang memang mesti solid dan terus-menerus. Dan itu memang membutuhkan energi yang bertahan. Untuk itu memang memastikan energi kita bertahan. Pengalaman pengorganisasian gerakan perempuan memberi pembelajaran bahwa ruang aman bersama untuk terus mengingatkan dan memastikan bahwa upaya ini adalah upaya yang perlu didorong terus-menerus, itu penting menjadi eratan kita. Begitu, jadi saling menemani dalam proses advokasi oleh jaringan sipil itu menjadi hal yang penting. Sehingga membangun kesadaran dengan kelompok, dengan pemerintah untuk lebih peka terhadap persoalan ini, itu harapannya kemudian bisa timbul. Catatan lain adalah memang salah satu strategi dalam advokasi juga adalah membangun blok politik. Blok politik ini tidak di dalam bacaan politik praktis, tetapi mengidentifikasi kawan secara personal di dalam kelembagaan formal seperti DPRD dan pemerintah kota kabupaten, itu menjadi hal yang penting. Dan vokal point itu yang kemudian penting juga untuk kita temani terus-menerus untuk menjadi kawan dalam menyuarakan kepada ruang-ruang legal formal kepentingan-kepentingan yang pure adalah kepentingan-kepentingan yang teridentifikasi dalam pengalaman lapangan selama ini adalah kepentingan-kepentingan yang tidak bisa ditunda. Nah, misalnya kalau tadi teman-teman YPPM dalam beberapa tahun terakhir ini memang intensif dalam jaringan kelompok sipil, kita mendiskusikan, dan salah satu kelompok yang sangat penting untuk disuarakan secara kolektif adalah kelompok disabilitas. Itu kelompok yang memang penting sekali untuk disuarakan secara kolektif oleh kelompok sipil, karena sampai hari ini advokasi berkaitan dengan peraturan daerah, kabupaten kota terkait dengan kelompok disabilitas itu masih jadi
perjuangan panjang, dan saya kira ini harus menjadi komitmen kita bersama untuk terus-menerus mendorong kebijakan terkait dengan kelompok disabilitas. Ketika kita berdiskusi bersama dengan kawan-kawan HWDI khususnya, dan kemudian yang itu digagas juga oleh YPPM, teman-teman HWDI sudah punya draft untuk diusulkan menjadi rancangan peraturan daerah terkhusus terkait dengan disabilitas. Ini kan upaya sipil yang sudah sangat maju dan luar biasa, dan ini mestinya menjadi hal yang strategis untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan, baik itu kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan DPRD. Nah, sehingga menurut kami ini memang agenda advokasi yang penting, dan bersama-sama akan kita dorong untuk memastikan bahwa peraturan daerah kabupaten kota terkait dengan disabilitas menjadi peraturan yang kemudian itu bisa disahkan dalam masa 2022 ini. Memang kita paham betul bahwa situasi politik ini juga kemudian berubah, dan masa pemerintahan wali kota Ambon maupun Maluku Tengah juga akan berakhir di 22 Mei. Tetapi juga, nah makanya tadi memang sejak awal kita bilang perencanaan di awal itu menjadi penting. Saat ini juga yang paling penting, dan itu bisa didorong juga oleh teman-temannya PPM, adalah kita merebut ruang musrembang di tingkat provinsi. Karena hari ini sudah selesai di kabupaten kota, untuk kita menginisiasi bersumber dari instruksi Menteri nomor 70 tahun 2021 untuk daerah-daerah yang sudah berakhir masa jabatannya di 22 Mei ini untuk melakukan rencana daerah. Nah, ini penting untuk direbut oleh kelompok sipil, dan itu bisa digawangi oleh kawan-kawannya PPM untuk memastikan bahwa kelompok gagasan atau ide atau pikiran dan sumbangan kelompok sipil kepada pemerintah kita dengan dalam bentuk draft peraturan daerah tentang disabilitas itu penting masuk di dalam agenda perencanaan 2023, 24 dan 25. Kami berharap ruang itu kemudian bisa menjadi ruang advokasi yang ini tinggal di bulan Maret ini. Kita bulan Maret dan awal April itu yang harus kita advokasikan kepada pemerintah kabupaten, dan itu penting. Ketika ada peraturan daerah, artinya ada payung hukum untuk seluruh kebijakan-kebijakan yang kemudian oleh siapapun pemimpinnya, kebijakan-kebijakan pemimpin pada periode kapanpun, peraturan itu kemudian dapat menjadi payung untuk bagaimana mewujudkan situasi demokrasi yang egaliter dan adil untuk kelompok marginal. Baik, Ibu Non, sepertinya advokasi untuk mengawal kebutuhan-kebutuhan kelompok marginal ini sulit sekali untuk dimasukkan ke dalam sebuah regulasi yang mana ada payung hukum seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Vivi ini. Apakah memang pemerintah kita ini sengaja menutup diri untuk merealisasikan hal itu? Sebenarnya kalau menutup diri juga tidak. Tapi saya bilang terus terang, saya orang akademisi kayak abu-abu. Sebentar iya, sebentar tidak. Jadi begini, begitu ganti katakanlah kepemimpinan, mentah lagi. Dan itu berlangsung terus-menerus. Seharusnya kan harus solid ya. Harusnya kan dia berpegang ini sesuatu yang untuk kemaslahatan orang banyak. Apalagi kelompok termarginalkan. Salah satu disabilitas. Kita lihat trotoar kita aja nggak ada tuh berpihak kepada disabilitas. Malah kita yang orang sehat juga bisa talucu panjang-panjang. Ini contoh. Apakah keadaan ini harus terus-menerus? Nah, ini kan perlu edukasi juga. Advokasi, edukasi, pemayungan hukum ini harus selaras. Supaya saya bilang 3 tunggu ini harus klop. Kalau enggak, ganti kepemimpinan, ganti lagi peraturan. Padahal sebenarnya yang tadi Vivi bilang, peraturan yang sudah diokekan bersama lewat proses-proses advokasi, edukasi itu kan harus dipegang terus. Walaupun pemimpinnya diganti, tapi kalau peraturannya tidak diganti kan nggak apa-apa. Tetapi diselaraskan dengan kondisi yang ada. Ini saya jadi ingat Bruno Mars punya lagu nih, I Will Marry You. Kapan ini? Jadi nggak boleh bilang tidak. Harusnya bilang yes. Ya kan?
Ya. Nah ini yang sepertinya milenial ini lebih pintar dari yang kita ini, harusnya pegang gitu loh. Jadi nggak gonta-ganti peraturan. Gonta-ganti peraturan untuk menelurkan suatu Gonta-ganti peraturan kebijakan. itu tuh Iya. Kalau peraturan kebijakan kan, lagi. Iya. Terus bikin satu payung hukum juga tuh makan dana loh. Betul. Apakah kita hanya berkutat di biro hukum? Padahal ini kelompok sipil sudah siapkan Oh, justru itu. Nah, itu dia. Draftnya udah ada. Tinggal mau Tinggal diketok palu enggak? Itu yang saya mau bilang. Oh. Tadi saya bilang, bikin satu peraturan aja tinggal kontak putar di situ. Sorry, saya orang Iya, akademisi, omong apa adanya. Baik, Padahal sipil siap nih, tinggal dong mau kesing. baik. Udah kerja keras dan segala macam lewat peraturan dan segala macam, turun lapangan, edukasi, advokasi, bicara sampai mulu berbusa-busa, turun di ibu-ibu, di bapak-bapak, di orang yang memerlukan perlakuan khusus. Suadan Baik. mau ambil ke Ya. sini. Apakah mereka gengsi ya? Mhm. Saya jadi bertanya kan, Oke. ini ada apa? Ya. Gitu loh. Ya, oke. Mm-mm. Sebagai orang LSM, saya yakin sungguh bahwa Iya, ICTV mereka tuh sendiri sedang fightnya gencar kuat. juga dengan kejadian-kejadian yang sebenarnya pasti berulang seperti itu. Apakah memang apa dari UCVV sendiri, birokrasi kita nih harus ngapain gitu? Ketika sudah ada seperti yang tadi Uci sebutkan bahwa sudah ada draft yang kemudian tinggal Nah, ketok Mary palu aja, saja nih. Mary Tapi you. apa yang terjadi di belakang sana sedikit banyak tadi sudah disampaikan oleh Ibu Non Uci. Dalam pengalaman kami, satu hal yang tidak bisa ditawar adalah kesejahteraan rakyat. Itu adalah wujud demokrasi kita. Mutlak. Nah, itu Mutlak. Itu keniscayaan tidak itu, Betul. ditawar-tawar. keniscayaan. Kesejahteraan. Rakyat ini siapa? Ada rakyat yang termarginalkan. Rakyat termarginalkan ini salah satu yang sudah disiapkan oleh proses advokasi yang demikian panjang dari teman-temannya PPM. Ini adalah kelompok marginal. Dan menurut kami seluruh mekanisme secara formal di DPRD maupun di pemerintah, mereka punya mekanisme yang secara formal. Dan advokasi secara, dan kemudian lobby-lobby kepada kelompok-kelompok DPRD maupun pemerintah daerah itu menjadi hal yang penting. Satu hal yang kemudian penting dari gerakan sipil adalah peran media. Menurut kami media kemudian menjadi penting, salah satu garda demokrasi untuk media. menyuarakan bahwa disabilitas adalah manusia yang tidak berbeda, tetapi manusia dengan keistimewaan tertentu dan punya kontribusi terhadap sebuah pembangunan. Itu kemudian tidak bisa ada pilihan, tetapi ini adalah hal yang perlu diadvokasi bersama-sama. Itu yang memang secara kolektif penting untuk kita advokasi bersama. Right. Kelompok sipil termasuk media penting untuk kita menyuarakan ini terus-menerus dan memastikan bahwa peraturan daerah ini harus disahkan. Baik. Karena itu adalah salah satu sumber hukum untuk menginternalisasi dan kemudian mengimplementasi berbagai macam kebijakan-kebijakan dan fungsi kontrol terhadap perlindungan negara terhadap kelompok marginal. Jadi saya kira memang kerja kolaboratif ini membutuhkan komitmen bersama. Ya. Dan juga kesempatan kali Keroyokan, ini ya. teman-teman Tribun News ini sangat luar biasa dan kita salut. bisa kemudian membungkus kebutuhan untuk mengadvokasi peraturan daerah terkait dengan kelompok disabilitas ini menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi ditawar-tawar. Ini menjadi kebutuhan manusia. Ini menjadi kebutuhan dan kesejahteraan. Tanggal 22 Mei 2022 ini kan Bupati Maluku Tengah maupun Wali Kota Ambon akan berakhir jabatannya. Salah satu ukuran kalian berhasil, raport kalian itu akan bagus ketika kalian harusnya mengetok Palu. Itu yang kita selalu mengubadangkan itu. Di kampus juga bilang, ini orang-orang LSM bikin. Kita aja orang, katakanlah kita kan orang pemerintah ya. Kita nggak bikin, kita hanya ya itu kan kita collaborate, kita kasih pemikiran ke sini kemana-mana, ke Baileu ya juga termasuk Vivi ketika kita di Pusbas segala macam, kita udah kasih nih, ini udah nyiapin ini kan berarti membangun keniscayaan menjadi terbuka. Tapi kenapa kok lama banget gitu? Apa yang susah ya? Ada apa ini ya? Kita juga kan kita nggak punya
wewenang ya untuk ketokin yang tadi saya bilang tinggal cereng. betul. Itu bukan kemampuan kita. Kita udah nyiapin kue ceritanya. Mau nggak diketok dimakan untuk dibagi ke orang-orang yang punya kepentingan itu. Yaitu masyarakat itu sendiri, terutama yang termarginalkan itu. Ya kan banyak. Salah satunya yang sudah dilakukan oleh Ibu Min dan teman-teman HDWI. Dan hari ini juga publik teredukasi bahwa kenali pemimpin kalian. Ketika pemimpin kalian kemudian tidak peka terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyat Indonesia disabilitas, itu bukan pemimpin kita. Saya kira itu bisa menjadi tagline gerakan kita di Hari Perempuan Internasional tahun ini. Kita mengupayakan dalam konteks Maluku ini kebutuhan kita. Kita penting pemimpin, kita perlu pemimpin yang memastikan bahwa pertama kalian harus peka, tidak lagi mengagendakan, tapi peraturan daerah berkaitan dengan disabilitas itu harus diketok di tahun implementasinya. Iya, ini menjadi catatan ya bagi apalagi sudah mendekat di masa-masa akhir 2024 nanti. Oke, makin memanas nih. Tapi pemanasannya udah terjadi di awal 2022 ini. Itu yang seperti kita bilang, ruang laktasi ya. Yang ada kan cuma di bandara. Baik, itu kan kepedulian. Udah boleh sambil minum dulu? Boleh sambil minum dulu? Thank you. Ruang virtual lagi nih sudah ada yang raise hand dari tadi pengen bertanya ke narasumber kami. Langsung saja di mute mic kami dan kembali ke ruang meeting. Virtual room. Iya, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Soleman Pelu, salah satu relawan dari Mavindo dan juga salah satu stakeholder di YPP Maluku dalam program Demres. Nah, setelah saya menyimak perbincangan dari dua narasumber tadi, maka saya mengambil kesimpulan di mana terkait dengan peraturan kontribusi dan bagi penyandang disabilitas dan perempuan. Nah, berbicara tentang peraturan dan kontribusi, ada kemarin kejadian yang kita dapati di salah satu Universitas Islam Negeri IAIN Ambon. Nah, di situ kasus yang terjadi, saya pikir itu salah satu tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh salah satu mahasiswi, di mana dia menyuarakan terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di kampus tersebut. Lalu dia melakukan kampanye tersebut dengan melakukan kampanye karya seni ya, terus dilanggar sebagai dilanggar kode etik gitu menurut dari si pihak kampus. Nah, dan di korban tersebut itu dia diberikan sanksi skorsing selama 6 bulan 1 semester. Nah, dan saya pikir apa yang dilakukan oleh si mahasiswi itu menurut saya itu melanggar diskriminasi ya yang dilakukan dari pihak kampus terhadap perempuan itu. Nah, saya sedikit ingin memberikan pandangan dari Ibu dari dua narasumber terkait dengan kasus yang terjadi terhadap si mahasiswi tersebut. Nah, apa sih pandangan yang Ibu lihat terkait dengan kasus yang terjadi kepada si mahasiswa tersebut itu? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga sependapat ya terkait dengan momentum yang akan kita hadapi ini, yaitu di tahun 2024 untuk momentum politik nanti. Nah, ini dari analisis yang saya lihat ya, saya pernah menjadi penyelenggara pemilu pada tahun yang kemarin, kalau 2019. Nah, di situ kontribusi yang dilakukan oleh penyandang disabilitas itu minim sekali. Nah, jadi saya berharap untuk tahun 2024 ini partisipasi dari penyandang disabilitas itu diaktifkan dan diikutsertakan dalam momentum tersebut. Nah, dan saya juga berharap ada pendampingan bagi penyandang disabilitas dalam momentum politik 2024 nanti. Nah, kira-kira menurut
dua pemateri ini, dua narasumber ini bagaimana? Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih. Sudah boleh masuk? Baik, terima kasih untuk salah satu peserta kami di ruang virtual yang sudah menyampaikan 2 pertanyaan tadi. Boleh siapa tadi namanya? Soleman Pelo ya. Soleman Baik, Pelo. Ya. ini akan langsung dijawab. Jika ada pertanyaan lagi, raise hand saja. Kalau masih ada waktu, akan kami kembali di ruang virtual. Pertanyaan pertama terkait dengan kasus yang tengah viral di Kota Ambon, yang mana seorang mahasiswa ingin menyuarakan kasus kekerasan yang terjadi Tapi di malah lingkungan kampus. dia kena. Seakan sanksi. dibungkam oleh pihak kampus agar tidak menyuarakan hal itu dengan Dia kena alasan skorsing kan? kena skorsing 1 semester. Dan tetap membayar uang semester itu tetap jalan, dan alasan yang ketika kami mewawancarai dekan fakultas apa ya, saya lupa, Pak Seknun itu alasan kenapa dia diberikan skorsing itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di kampus itu, dan dia beranggapan bahwa aksi-aksi tersebut akan malah memicu dan juga menghambat upaya kampus tersebut untuk menuju ke Akreditasi. bukan akreditasi tapi ke UI ini nih, Universitas Negeri Islam. institut menjadi Iya. Saya coba ya. Boleh. Jadi begini. Ini terpulang kepada payung hukum. Ya. Kenapa? KDRT misalnya, undang-undang tentang KDRT itu hanya berlaku di dalam rumah tangga, nggak ngurusin kampus loh. Nah, itu pertama. Kemudian RUU TPKPS itu kan kita belum oke tuh yang pelecehan seksual. Nah hal ini yang mungkin ya saya juga nggak teliti banget. Saya nggak bisa langsung mengejudge dari pihak kampus, nggak bisa. Karena kan menurut kampus ada aturannya. Nah cuma terpulang kepada perempuan ini, kepada Ade ini katakanlah. Ade ini kan tentu punya hati, dia berani itu karena kalau kita mau lihat begitu banyak mahasiswa, kita harus jujur. Begitu banyak mahasiswa yang mengalami hal seperti itu. Oke, kita lepas dulu kampus yang Ade itu berada ya. Tapi kalau kita lihat beberapa film-film atau tayangan-tayangan hasil-hasil penelitian, selalu korbannya perempuan. Tidak pernah soal kampus itu disalahkan. Kita juga bingung, kenapa? Kamu sih yang salah, datang dosen malam-malam. 1. Pakai baju seksi. Nah ini kan stereotip sebenarnya. Stereotip yang diberikan kepada perempuan. Lepas ya, kita lepas kampus tadi ya. Saya nggak campur. Stereotipnya jalan. Salah kamu sendiri sih. Padahal sebenarnya dia ini korban. Korban yang ingin mengadukan nasibnya, tapi malah kena imbas dikorbanin double-double. Nah ini karena belum ada payung hukum yang melindungi perempuan di kampus. Itu menurut saya yang pertama. Yang kedua, ini terjadi di mana-mana. Entah itu dia seorang pegawai, entah itu dia seorang dosen, entah itu dia seorang guru besar. Kalau otaknya ngeres, tetap aja perempuan yang jadi korban. Dan sayangnya, perempuan selalu berada pada posisi the second sex. Dianggap orang nomor 2. Ngaur kamu, salah kamu sendiri, pakai baju mini, kenapa nggak ditemenin? Kalau ditanya, ya kan dia disuruh datang. Ya kenapa mau datang? Lah kan di satu sisi dia takut kalau dia nggak datang misalnya untuk konsultasi di luar jam yang ditentukan. Jadi menurut saya sebaiknya pihak kampus juga berdialog. Menurut saya ya, tapi kalau itu udah aturan di situ, ya kita nggak bisa masuk dong di ranah situ, nggak bisa. Itu ranah mereka. Nah, tapi menurut saya RUU penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan sudah waktunya itu harus muncul. Kalau tidak, terus-menerus terjadi korban-korban. Yang kita lihat aja kan. Jadi bukan cuma di kampus. Di mana-mana, karena tidak ada perlindungan hukum. Yang ada nanti Undang-Undang Nomor 21, ada Undang-Undang Nomor 27, ada Undang-Undang Nomor 26,
Yang hanya nanti kasih hukuman kalau bikin begini 14 tahun. Kalau orang dekat 28 tahun kan 2 kali lipat. Ditambah lagi. Tapi orang yang mengalami pelecehan itu kan nggak ada hukumnya, nggak ada dilindungi. Nah, jadi yang sementara diperjuangkan oleh perempuan-perempuan dan kita semua harus sudah waktunya muncul. Terus terang, dari sisi perempuan saya prihatin terhadap Ade tadi. Tapi saya tidak bisa masuk di dalam ranah hukum. Kalau memang sudah dibilang itu peraturan kampus, siapa suruh ale-ale siapa mau duduk campur beta pun dalam rumah. Bagaimana itu? Nah itu. Saya langsung ke Usi Vivi lagi, masih berlanjut dari pertanyaan pertama. Terlepas dari nanti ada pertanyaan kedua. Terlepas dari aturan kampus tadi, sebagai aktivis perempuan juga melihat kasus ini seperti apa? Pertama, kampus sudah punya Permendikbud 30 2021. Ini sebenarnya ruang yang harus didorong. Kami di kampanye 16 hari 2021 tapi itu juga kami nggak jalan dia, tetap itu bikin membuatnya di UKIM dan Senat Mahasiswa di sana cukup keras untuk mendorong, dan hari ini sudah ada fakta integritas yang kita tanda tangani bersama-sama dengan UKIM dan beberapa kelompok sosial, lembaga sosial termasuk YPPM juga turut serta di dalamnya. Ketika itu kami melakukan menyebarkan Google Form dan terverifikasi bahwa memang kekerasan seksual itu kerap terjadi di kampus. Ruang ini sebenarnya sangat nyata kelihatan bahwa pola setelah patriarki, pola relasi kekuasaan itu relasi kuasa fakta sekali, nyata sekali bahwa relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, dan ketika korban sampai kepada titik dia berani speak up, berani bicara, itu dia sudah melewati banyak sekali proses, situasi-situasi yang sangat menyeramkan, yang sangat menakutkan, dan itu yang harus publik paham betul, tahu betul. Bisa jadi kejadian yang viral hari ini itu kejadiannya sudah lama, tetapi dia membutuhkan keberanian yang luar biasa. Dan hari ini sebagai kelompok sosial kita perlu memviralkan ini bersama-sama, bahwa ini hal yang harus dikampanyekan bersama-sama, dan saya mengajak kita semua untuk membuat surat terbuka kepada Kementerian Ristek Kemendikbud untuk memotret persoalan ini, karena dia korban dan dia mengalami korban 2 kali. Bayangkan 1 semester kemudian tanpa menurut tapi saya harus bayar uang kuliah tanpa alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun kami belum memverifikasi apakah memang mahasiswa yang tadi melakukan pameran itu adalah korban atau dia menyuarakan. Nah itu kita nggak tahu. Menyuarakan yang dialami oleh rekan-rekannya di kampus tersebut. Itu kan nggak jelas ya. Jadi kita juga, makanya saya bilang kita nggak bisa masuk karena kan kita belum jelas. Namun hari ini kami membeli salah satu majalah yang kemudian diterbitkan oleh salah satu UKM di kampus IAIN ini. Di dalamnya saya belum baca semua, tapi sekilas saya melihat di cover itu karena baru datang tadi, suara korban sebanyak 30 begitu. Dan korbannya kebanyakan ada juga laki-laki, bukan cuma perempuan saja. Kalau mohon maaf ya Via, kalau di kampus kami di Unpati itu pernah dosen laki-laki itu diskorsing, bukan 1 semester loh, 4 semester. Itu tindakan. Jadi belum Permendikbud 30 belum keluar, tapi Unpati punya peraturan. Karena memang udah bukti fakta itu udah nggak bisa melenceng dari itu. Saya tidak perlu sebut orang, tapi 4 semester. Jadi 2 tahun nggak boleh ngajar. Nah bayangkan kalau dosen 2 tahun nggak bisa ngajar kan mudeng itu, nggak bisa naik pangkat, nggak bisa urus apa-apa, cutting. Tapi saya pikir di satu sisi itu efek jerah juga, supaya yang lain jangan ikut gitu loh. Jadi sebelum Permendikbud yang juga walaupun sudah ada tapi kan belum jalan. Luar biasa. Jadi dari kasus ini memang sangat kelihatan rektor bahwa tuh itu 2 tahun. Ini kan kita bicara soal perempuan, kemanusiaan. Sebenarnya kita bicara soal menginternalisasi nilai sesungguhnya. Jadi ada soal dengan menginternalisasi nilai. Jadi menurut saya
kelompok sipil kemudian dapat secara kolektif untuk mengadvokasi dan membuat surat terbuka kepada Kemenristek Dikbud untuk mempertanyakan soal ini, mempertanyakan soal ini. Dan menurut saya ini waktunya untuk kita jalan pemimpin sama-sama. kita menunjukkan goodwill kalian. Apakah itu hanya di atas kertas, ataukah itu lip service saja kah? komitmen nyata perlindungan. Mestinya kan di dunia, di sekolah, dari sekolah tingkat yang paling rendah bahkan sampai perguruan tinggi yang diharapkan menghasilkan intelektual itu mestinya orang-orangnya sangat concern, orang-orangnya sangat punya attitude yang kemudian menjadi ini kan salah satu garda. Perguruan tinggi, kampus itu harusnya menjadi salah satu garda untuk bagaimana masyarakat sipil memotret kehidupan. Dan justru kekerasan seksual terjadi di sana. Sepertinya mengerikan. Sepertinya pembahasan terkait dengan kekerasan seksual di lingkungan kampus, kemudian ada Permendikbud nomor 30 ini kita akan bahas nanti di segmen tersendiri ya. Saya melihat bahwa di ruang virtual ini sudah ada pertanyaan lanjutan, namun sayang sekali masih ada satu pertanyaan yang kemudian harus dijawab dan kita sudah sangat out of time ini. Jadi untuk Soleman Pelu nanti kita akan lanjutkan untuk membahas terkait dengan tema tadi. Kita beranjak ke pertanyaan yang berikutnya terkait dengan apa tadi pertanyaannya? Ini makanannya orang LSM, makanya saya bilang Sufi. Saya ingat persis untuk di Maluku ketika 2019 kemarin ada salah satu calon disabilitas, tapi kemudian di partai tertentu, tapi kemudian dia tidak terpilih. Yang tadi saya katakan, kelompok sipil mulai hari ini mengidentifikasi raport buruknya seorang pemimpin ketika tidak kemudian memastikan ada perlindungan. Peraturan itu kan bagian bentuk daripada perlindungan negara terhadap warga negara. Jadi ini momentum kita untuk sama-sama kita mengadvokasikan dan mengidentifikasi ketika pemimpin yang kemudian tidak memastikan ada peraturan dan kebijakan itu kan bisa berubah-ubah, tapi kemudian ada peraturan yang memastikan perlindungan. Peraturan atau draft peraturan tentang kelompok disabilitas ini kan upaya untuk memastikan bahwa negara melindungi warga negaranya. Dan menurut saya kita identifikasi 2 tahun adalah waktu yang cukup untuk kita mengidentifikasi pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada rakyat itu yang seperti apa. Ukurannya sangat jelas. Ketika peraturan daerah tentang disabilitas itu kemudian diketok baik September 2022 sampai September 2022 untuk Maluku Tengah maupun Mei 2022 ini, capaian raport yang cukup baik menurut kami, karena faktanya bahwa sudah ada nih masyarakat sudah banyak sipil. Sekali perdebatan berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu memastikan perlindungan, tapi kemudian ketika payung hukum itu kemudian tidak ada, itu kemudian menjadi persoalan kita kelompok sipil, terutama disabilitas di Kota Ambon maupun Maluku Tengah. Apalagi ribetnya Maluku Tengah sebagai kabupaten pulau itu menambah persoalan yang luar biasa, dan bagaimana memastikan bahwa kepentingan-kepentingan dan perlindungan terhadap kelompok disabilitas itu dapat terintegrasi dalam berbagai macam kebijakan dan program. Saya bicara tentang nilai yang tadi Vivi bilang, nilai internalisasi. Betul, untuk orang bisa memahami dan orang mau mengetok palu, itu harus ada nilai di dirinya dulu. Harus dia menginternalkan itu dalam dirinya, seakan-akan hal itu terjadi pada dirinya, pada ibunya. Jadi ini membangun harus dengan hati. Kalau tidak, nilai itu tidak diinternalisasikan, nonsense, gak bisa. Harus ada nilai internalisasi. Mengapa? Ketika nilai itu diinternalisasi, akan muncul keyakinan. Dan ketika keyakinan itu muncul, jalan. Kalau tidak ada nilai itu dimasukkan, no way. Yang penting jalan, apa maksudnya program kita jalan yang lain lah. Padahal ini kan sebenarnya kemaslahatan hidup orang banyak. Apalagi orang yang disabilitas. Mereka itu kan unik ya, menurut saya. Orang lain mungkin melihat kan
tabu ya kita bilang cacat, kan nggak boleh. Dia punya kelebihan di tempat lain. Coba lihat orang-orang disabilitas, melukisnya aja lebih keren banget. Nah, misalnya, atau musiknya. Jadi dia punya kelebihan. Nah, baiklah pemimpin-pemimpin kita ini nyadar gitu loh. Kata orang Jawa, ngeh, nilai internalisasi, kepedulian, care terhadap orang-orang yang kelompok termarginalkan, salah satunya disabilitas itu akan menjadi modal utama bagi dirinya selaku seorang pemimpin supaya raportnya nggak merah gitu loh. Begitu Nyong Soleman ya tadi, Nyong Pelu lah saya bilang. Baik. Itu nilai. Satu pertanyaan terakhir deh sebelum kita closing. Nggak terasa ya kita ngobrol. Hampir 2 jam loh ini. Baik, satu pertanyaan terakhir. Apakah ada satu pertanyaan terakhir di ruang virtual kita? Silahkan coba di cek dulu. Bisa raise hand aja. Nanti kalau yang di kampus tuh sendiri. Jika memang Terlalu sudah tidak ada lagi pertanyaan. ribet. Gimana di ini ada nggak di kanal YouTube YouTube atau Facebook fanpage? Sambung satu intinya di mail. Baik. Iya. Oke. Menteri. Ada? Betul. Kalau ketemu Pertanyaannya sih boleh keren, dilanjutkan? 2 tahun. Oke. Tapi nggak etis dong aku bilang. Satu pertanyaan saja. Nanti kita akan kawal ini, teman-teman di ruang virtual juga masih semangat ya menjalankan programnya Oh di iya, kita juga Kabupaten semangat. Kota. Iya Ya. dong ya. Ini kita masih punya satu pertanyaan terakhir dari Tribuners, udah dikirimkan? Baik, ini Tribuners. Ya. satu pertanyaan ini dari akun dengan nama Reno Temar. Halo Reno. Ini di sini Reno bertanya, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan hak disabilitas, maka perlu dibentuk, pertanyaan apa pernyataan ini? Dibentuk suatu organisasi besar beranggotakan ibu-ibu seluruh Maluku atau seluruh Indonesia agar dapat mendobrak kebijakan pemerintah dalam memperhatikan hak-hak perempuan. Nah, ini yang emak-emak tadi. nih. Iya, ini yang Ini yang tadi sudah keren. kita bahas juga bahwa sebenarnya Emak-emak, yang paling iya. mengerti tubuh perempuan Itu perempuan sendiri, itu yang saya bilang kan. Betul. Dan Paling kalau emak. perempuan ada di sistem, otomatis dia akan mewakilkan Iya. keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan perempuan tadi, dan semoga saja bisa terkawalkan dengan baik. Kita tidak kemudian memarginalkan kelompok Nah. laki-laki yang paling seksi tadi untuk bisa turut mengawal kebutuhan-kebutuhan perempuan ini Iya. di manapun kalian menjabat seperti itu. Oke, sudah mau closing ini. Sebelum Ya. saya closing deh, saya mau minta closing statement dari narasumber saya berdua, mulai dari Ibu Non dulu, Saya silakan. biasanya pendek-pendek aja. Bersama pasti bisa. Asik, semangat, dan juga silakan Usi Vivi. Kita pastikan pemimpin kita di 2024 adalah pemimpin yang berpihak kepada kelompok disabilitas. Bersama pasti Cool. bisa. Ini semuanya pendek-pendek tapi menohok ini. Ini semoga bisa Bersama, terpaut pasti sampai di bisa. hati-hati yang bisa merasakannya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi buat kedua narasumber saya, ada Usi Vivi dan juga Ibu Non yang sudah hadir di Tribun Bastori Perempuan Bercerita di episode kali ini dengan tema kita International Women's Day dalam bingkai kemalukuan. Demras, Terima kasih demras. juga sekali lagi untuk YPPM Maluku yang sudah mendukung acara pada sore hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk di Asia Foundation, ada Australian Government juga, dan juga tidak terlupakan ada partisipan kita di ruang virtual. Bisa saya absen dulu satu-satu di sini, semoga masih semangat di sana. Ada staff di Asia Foundation juga dalam program Democratic Resilience, serta Mitra Demres Nasional, ada LKIS, Gerak Aceh, SPRI, Sigap,
dan PPMN. Apapun yang sedang direncanakan dan sedang diniatkan baik Ibu dan juga Usi Vivi, dan tak terlupakan buat teman-teman yang sedang menjalankan tugas di 2 kabupaten kota untuk program Demres ini bisa terlaksana dengan baik. Mari kita kawal semua kebutuhan kelompok termarginal, khususnya untuk kelompok perempuan. Semoga kedepannya bisa membawa sebuah perubahan yang kemudian bisa menata kembali situasi atau sosial politik, terutama juga bisa berjalan dengan baik seperti itu. Ya, terima kasih sekali lagi saya Ajeng Hatole dan kedua narasumber saya. Kami pamit, sampai jumpa. Bye. Oh, mau screenshot dulu? Oke deh, kalian di situ yang smile, buka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.